Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah masuk hari keberapa hari ini? 23. Tidak terasa Ramadan berjalan begitu cepatnya dan sebentar lagi sudah di penghujung. Yang dari awal Ramadan kurang sungguh-sungguh, baca Qur'annya kurang banyak, ibadahnya kurang maksimal, ini masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Sekalipun ini adalah bagi orang yang husnul khotimah sudah wafat, namun dalam sebuah amalan juga sama. Amalan Ramadan itu 1 bulan, maka yang awalnya kurang bagus, mari di akhir-akhir ini kita perbanyak ibadah kita, berletih-letih, berlelah-lelah dalam ibadah. Jangan sampai kita tetap santai saja, Pak. Ya, malam kalau bisa ya i'tikaf. Di sini i'tikaf tiap malam. Masya Allah, penuh ya. Masya Allah, ya memang jamaahnya rajin-rajin, nggak penuh. Masya Allah. Aminnya kok nggak semangat gitu. Penuh beneran apa enggak? Saya mulai dengan tilawah beberapa ayat yang ini menjadi pembahasan kita hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Surat Fussilat ayat 30. Ini kalau bisa betul-betul diresapi surat Fussilat ayat 30. Nanti di rumah dibuka, dibaca terjemahnya, dibaca tafsirnya. Karena manusia itu butuh pedoman hidup. Bagaimana supaya istiqomah. Sebelum saya membahas ke ayat ini, Pak, saya mau cerita dulu. Ramadan 2025 ini, kebetulan saya ini tiap malam keliling silaturahim. Dari satu masjid ke masjid yang lain, ke masjid yang lain, sampai hari ini tiap hari keliling. Dari keliling itu, maka saya mengadakan penelitian kecil-kecilan untuk melihat kondisi masjid tahun 2025 khususnya di bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai tadi malam, saya mendapati kesimpulan yaitu masjid-masjid kehilangan anak mudanya. Beberapa masjid sampai saya absen, termasuk yang tadi malam saya absen, nggak usah saya sebutin masjid mana, ya kan? Absen saya bagaimana? Yang pertama, siapa yang usia SMA malam ini sholat taraweh silakan angkat tangan. Bapak Ibu toleh kanan toleh kiri, lihat kondisi kita hari ini. Tadi malam Mbak, itu anak SMA yang laki-laki tidak ada sama sekali. Anak usia SMA laki-laki nggak ada sama sekali. Tadi malam saya jadwal, padahal masjidnya besar. Jamaahnya banyak, masjidnya besar. Tapi anak SMA, usia SMA 1 pun nggak ada tadi malam. Yang perempuan hanya ada 1 orang. Di masjid yang sebelum-sebelumnya juga sama. Ada 1 orang doang. Ada 2 orang doang. Untuk SMP juga sama. Kadang yang hadir itu hanya 3 orang atau 4 orang. Adapun anak kecil-kecil itu adanya anak SD yang setelah tarawih minta tanda tangan itu. Padahal tak lihat itu lari-lari minta tanda tangan lagi. Tapi alhamdulillah mereka ke masjid. Maka istiqomah itu memang penting dan itu harus dibangun. Kalau saya sampaikan pemuda-pemuda itu, ini bukan kejadian di Amerika kejauhan, ini kejadian di Kelurahan Tugu. Anak muda hilang itu di sini, di kelurahan kita ini. Artinya itu PR besar bagi kita, bahwa ternyata kalau kita biarkan terus-menerus, siapa yang kita harapkan menggantikan kita sujud? Siapa yang nanti akan sujud di masjid ini sepeninggal kita nanti? Pak Nur Salim rambutnya udah putih. Mudah-mudahan putihnya bercahaya nanti hari kiamat. Walaupun putih masih seger, makanya beliau masih ngisi masjid, adzan, suaranya merdu. Tapi sepeninggal kita ini siapa yang gantikan sujud? Kalau sekarang anak muda kita nggak kenal masjid, baik putra maupun putrinya. Tapi kalau jenengan jalan-jalan setelah buka puasa ke arah jalan baru, itu nanti akan melihat warung kopi ramenya ngalang-alit tarawih. Nggak tahu, nggak usah saya sebut di mana warungnya. Pokoknya ada lah wilayah sono itu. Jamaah tarawih kalah sama jamaah ngopi, Pak. Saya kok yakin itu yang di dalamnya juga orang-orang Muslim. Tapi sholat atau tidak, ya entahlah. Mudah-mudahan mereka sholat sekalipun di rumah. Mudah-mudahan mereka jaga sholat. Ini saya sampaikan supaya kita ini punya satu gambaran betapa kita ini pada kondisi yang kritis. Wabil khusus ketika anak muda kita, dan anak muda itu boleh jadi orang terdekat kita. Apakah itu anak kita, apakah itu cucu kita. Kalau kita sudah tidak melihat mereka di soft sholat,
mereka di barisan bersama para orang yang sholat, warka'u ma'ar raki'in, maka kita harus introspeksi diri. Ramadan kok yang nggak berubah juga. Padahal normalnya orang Ramadan tuh semangat-semangatnya. Masjid penuh. Kalau zaman saya kecil dulu, nostalgia, itu kalau Ramadan megang mic untuk tadarus ini rebutan, Pak. Antri. Dulu setelah taraweh, biasanya nanti ada bangku panjang yang ngaji di tengah-tengah begini, situ sudah ngantri untuk ngaji bareng. Ngajinya cuma satu ngain. Kalau dulu satu ngain, sini ngain dengan satu rukuk namanya. Ngaji segitu, setelah itu mundur, kasih temennya. Kasih temennya, temennya ngaji. Habis satu ngain, kasih temennya, muter lagi. Kadang tadarus sampai malam, sampai jam 11, sampai jam 12. Itu dulu. Hari ini tadarus di masjid itu kalau nggak dikondisikan nggak ada kesadaran. Nggak usah di masjid, bahkan di rumah. Kalau jamaah yang hadir ini insya Allah sudah khatam 2 kali kayaknya. Ini bukan doa. Ini bukan doa, saya nanya ini 2 kali apa enggak? Bukan amin, ya kan? Kalau saya mudah-mudahan 2 kali baru amin, ya kan? Tapi ini kenyataannya amin atau enggak ini? Alhamdulillah bagi yang sudah istiqomah. Maka ayat ini saya bawakan. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah itu bukan cuma ngomong doang. Tuhanmu siapa? Allah. Nabinya Nabi Muhammad. Kitabmu Quran. Ya sholat? Enggak. Lah begitu tuh gimana? Maka enggak cukup. Terusan ayat ini, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Lah istiqomah inilah penting banget. Ramadan ini mengajarkan kita betapa orang itu dilatih istiqomah. Puasa setiap hari itu waktunya istiqomah. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita disuruh istiqomah. Nggak ada kan jamaah ini kalau sudah lapar adzan sendiri gitu. Wah udah lapar banget tak adzan aja lah. Terus buka, nggak ada. Diajari istiqomah. Tarawihnya istiqomah, semua istiqomah. Kan istiqomah itu penting. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqomah nanti kalau menjelang wafat, itu menjelang wafat, malaikat itu datang. Sebelum meninggal itu kalau malaikat datang takut apa enggak, Pak? Belum tahu, belum pengalaman beliau. Saya juga belum pengalaman ini. Tapi kita ini husnudzon, karena ini Quran yang bilang, kalau orangnya istiqomah, beriman dan istiqomah, ketika malaikat datang itu wajahnya tampan-tampan, menyenangkan. Datang itu aromanya wangi, menyenangkan, menyejukkan. Kita sudah paham, oh ini malaikat ini baik ini yang datang. Lalu malaikatnya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Maksudnya jangan takut itu, jangan takut. Masa depanmu itu cerah. Kamu calon penduduk surga, jadi nggak perlu takut. Wa la tahzanu, dan jangan bersedih. Kadang orang itu kalau udah tua, yang difikirkan itu anaknya. Dan nanti kalau saya mati anak saya gimana? Nanti kalau saya mati keluarga saya gimana? Wong saya tulang punggung. Bagaimana kalau saya mati? Nanti istri saya bagaimana? Kadang orang berpikir begitu. Malaikat mengatakan,
alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, nanti Allah yang ngurusi. Allah yang ngurus semuanya, nggak usah khawatir. Makanya dia tenang. Malaikat lanjutkan lagi, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dikasih kabar gembira, kamu ini calon ahli surga. Dulu kan kamu baca di Quran tentang surga, dengar tentang surga, dengar tentang surga. Sekarang saya beri kabar, kamu jadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli surga. Syaratnya itu iman dan istiqomah, istiqomah, istiqomah. Nah kita alhamdulillah jamaah sini itu istiqomah. Karena kalau saya ngaji itu ketemunya ini lagi. Kurang istiqomah apa coba? Ini sudah istiqomah, alhamdulillah. Tinggal kita ini meningkatkan bagaimana orang terdekat kita kemudian mengikuti langkah keistiqomahan ini. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Sudah, yang penting istiqomah sekarang, iman yang benar, istiqomah ibadah. Nggak usah mikir nanti saya kalau su'ul khotimah gimana. Nggak, husnudzon pada Allah. Bahwa semua kita insya Allah akan diberikan husnul khotimah. Hari ini saya diberi tema amalan yang berpahala di bulan Ramadan. Ramadannya sudah mau habis. Tapi amalan-amalannya perlu kita tingkatkan. Saya tidak akan membahas tentang amalan-amalan yang sudah maklum kita ketahui. Sholat taraweh sudah maklum kita ketahui. Puasa keutamaannya sudah dari awal Ramadan ustadznya ceramah masalah itu. Sudah diulang-ulang, sudah hafal insya Allah. Tinggal saya ngetesnya saja hari ini. Maka saya akan membahas tentang a'malul qulub. Pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut masalah hati. Yang ini masuk justru ranah ibadah yang sangat luar biasa, yang tanpa dia ibadah fisik itu nggak berguna. Maka ibadah hati ini menentukan ibadah fisiknya bernilai. Orang mampu puasa itu banyak. Anak saya kelas 1 SD, itu kalau suruh nggak puasa itu sulit banget. Padahal udah sakit itu tetap puasa. Apakah dia paham tujuannya puasa? Belum. Apakah kuat? Kuat. Tapi sekalipun belum paham. Kenapa kamu puasa ya? Wabi puasa, Umi puasa. Ya begitu doang. Jadi belum paham makna hakikat puasa. Tapi kalau ada orang sudah dewasa, lalu kemudian menjalankan puasa, itu butuh yang namanya ibadah hati. Saya ini Pak, sholat taraweh di salah satu masjid gede banget. Pulang-pulang saya nyeker Pak. Artinya apa? Kalau pulang dari tarawih nyeker artinya apa? Sendal saya hilang. Ketua DKM-nya bingung. Ya Allah, Pak Ustadz nyeker nih, sendalnya di mana? Alhamdulillah sendal saya manfaat, saya bilang gitu aja. Alhamdulillah sendal saya manfaat. Bentar, ini pakai sendal saya. Yo yang ngomong begitu itu orangnya kebetulan badannya lebih kecil dari saya, cuma masuk ujungnya doang, ujung kaki doang yang masuk. Ini loh Pak, masuk ujung kakinya doang ini. Nggak cukup, udah nggak usah pakai sendal, saya nyeker aja. Nyeker. Coba bayangkan ya, siangnya puasa, malamnya taraweh, pulang nyolong sendal. Ini kok kayak masuk rutinitas ibadahnya, oh begitu ya? Puasa, taraweh, bawa sendal orang. Ini karena artinya butuh sesuatu yang ada di dalam jiwa. Nah, ibadah manusia itu banyak yang kosong makna. Ibadah itu kadang itu sekedar rutinitas, termasuk Ramadan dijalankan oleh umat Islam, kadang sekedar rutinitas. Tidak paham apa tujuan Allah mensyariatkan itu, kadang nggak paham. Memang nggak paham, karena nggak paham itu butuh ilmu. Untuk dapat ilmu harus belajar. Nah, PR kita itu besar banget.
Bagaimana ilmu itu sampai kepada umat muslim dari mulai perkotaan sampai pelosok itu nyampe semuanya. Coba hari ini Masya Allah. Maka hari ini saya menyampaikan masalah hati karena itu berpengaruh. Jangan sampai ibadah kita yang banyak tadi itu, sholat kita, qiyamul lail kita, puasa kita, rusak gara-gara hati. Dan itu nggak kerasa. Rusak. Beberapa hari yang lalu saya lihat satu video, contohnya video. Ya ini meskipun ada perdebatan terus setiap tahun. Sholat taraweh model ekspres. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi satu kali taraweh 2 rakaat nggak sampai semenit. Dan itu terjadi. Lah dulu saya senang begitu. Waktu masih kecil. Makanya dulu itu saya kalau masih kecil itu sering dimarahi orang tua. Kalau masjid depan rumah saya itu tarawihnya lama. Anak mudanya itu pindah musola, ekspres. Tapi ketika sudah tumbuh dewasa, justru risau sekarang. Mau ngejar apa sih sholat begitu itu? Kita sholat kita itu kita persembahkan untuk Allah. Masa kayak gitu kondisinya? Tapi kan sah Pak, bagi saya tidak sah. Saya bisa mengatakan dan saya berani mengatakan kalau sholat demikian tidak sah. Mengapa? Tumak ninahnya tidak ada. Nah, tumak ninah itu masuk rukun sholat. Kadang ada yang beralasan begini, sholat lama-lama malah nggak khusyuk. Nah, berarti orang begitu tuh kalau lagi ke Mekah itu nggak ada yang khusyuk. Di Mekah itu sholatnya panjang-panjang ya. Nah, tapi di Mekah itu khusyuk nggak Pak? Mudah-mudahan semuanya bisa haji dan umrah. Nanti supaya ngerasain bagaimana di Mekah, di Madinah. Sholatnya panjang, siapa yang mengatakan di Mekah nggak khusyuk? Khusyuk nyatanya nangis. Rindu pengen ke sana lagi. Berarti yang bermasalah itu bukan masalah cepat tidaknya, tapi kesiapan jiwa kita, kesiapan hati kita. Orang kalau umrah itu sudah siap jiwanya memang. Orang haji itu sudah jiwanya disiapkan dari rumah, sudah siap untuk menjalankan ibadah dengan baik. Makanya di sono diimami panjang nggak ada yang ngeluh. Coba di sini taraweh mulai panjang dikit. Imamnya itu kalau imamnya nggak paham itu, ya Allah jamaah pada batuk gitu kan. Daripada yang dimaksud cepat gitu kan. Ya tapi Pak Ustadz di Mekah itu suaranya bagus-bagus. Di Indonesia itu suaranya jelek, panjang lagi. Nah, makanya masjid itu kadang milih imam, dipilih yang bagus supaya jamaah itu nyaman. Maka penting difahami tujuan ibadah itu bagaimana. Apakah sinkron antara fisik kita dengan hati kita? Saya itu sekarang kalau pulang ke kampung, Mbak, itu sudah nggak bisa lagi ngikuti sholat tarawih yang cepat itu. Saya baru, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu Akbar, sudah. Baru mulai Subhana Rabbil Azim, sudah Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, ini gimana? Kadang saya milih pindah masjid yang saya perkirakan bacaannya bisa saya ikuti. Betul bahwa sholat itu kalau berjamaah, kalau salah ditanggung imam. Tapi masa iya ya nanggung salah banyak begitu Janganlah ya. Baik. Saya sudah nggak komentar yang di sana-sana, udah biarin saja. Itu urusan dengan Allah, mudah-mudahan diterima. Mau sholat sudah alhamdulillah. Ya, mau sholat sudah alhamdulillah. Ya, tapi saya berharap betul kalau kita ini dari kampung, tolong usul rembuk, usul kepada DKM yang ada, Pak, tolong dipelankan sholatnya, jangan terlampau cepat. Ini kalau di kota sudah nggak ada yang begitu. Ya, di kota sudah nggak ada yang begitu, alhamdulillah. Tapi kalau di kampung, masya Allah, masih banyak. Ya, jadi suratnya cuma Yasin, Allahu Akbar gitu doang. Toha, Allahu Akbar gitu. Pendek banget.
Apa ibadah hati yang perlu kita asah? Mengapa saya katakan diasah? Karena ibadah itu enggak tiba-tiba datangnya. Orang khusyuk itu melalui proses. Orang bisa khusyuk itu prosesnya panjang. Orang bisa menikmati ibadah itu bukan tiba-tiba, tapi berproses. Maka hari ini apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita asah, apa yang bisa kita tingkatkan? Yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan kita. 2025 keikhlasan manusia diuji betul. Ujian besar. Hari ini nggak kayak dulu, Pak. Kalau dulu itu orang ibadah, ya ibadah saja. Hari ini ibadah itu satu, diposting di media sosial. Kalau ibadahnya bagus, alhamdulillah jadi syiar. Tapi kadang ibadah dijadikan candaan. Sama-sama diupload di media sosial. Antara candaan dengan serius itu sekarang muncul semuanya. Menandakan umat Islam itu merosot kualitasnya. Sekarang sholat tarawih bercanda itu diupload. Ada di WhatsApp. Orang nggak puasa 2025 itu biasa banget. Bapak Ibu pernah lihat orang nggak puasa ngerokok sembarangan? Pernah? Pernah, banyak banget. Saya ke bengkel beberapa hari yang lalu, pagi-pagi orang pada bikin kopi, pada ngerokok. Saya bilang, ya Allah, kok nggak pengen gitu ya puasa tuh gimana? Ya, coba puasa itu jaminannya apa? Orang kalau puasa itu pahalanya bagaimana? Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Ampunannya Allah ditukar sama nasi satu piring, Bapak. Ini orang itu kalau kita boleh ngomong begitu gini. Nah, nggak usah disebut, isyaratnya cukup. Orang dosanya banyak, ditawari ampunan, ampunannya ditukar sama nasi satu piring. Kok ada begitu? Ada. Mengapa berat? Ikhlas. Ikhlasnya itu. Kalau orang sudah ikhlas, Pak, ikhlas itu apa? Ikhlas itu pengertiannya, kalau kita mau pakai ayat, ayatnya biasanya kita baca dalam sholat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah ikhlas. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu makna ikhlas. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Itulah ikhlas. Dan tiap hari kita diajari ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata manusia itu ada yang disembah bukan Allah, yang disembah perutnya. Lapar dikit diturutin, lapar dikit diturutin. Kalau kita nurutin Allah, harus lapar. Ternyata menyembah perutnya sendiri. Perutnya minta apa? Segera diturutin. Perutnya minta apa? Segera diturutin. Padahal di sana bertentangan dengan apa yang diminta oleh Tuhan semesta alam. Mana inna salati wa nusuki wa mahyaya itu. Maka ikhlas itu dilatih, diasah, dilatih. Jangan sampai kita ini jadi orang nggak ikhlas. Orang nggak ikhlas itu capek. Kalau pengen nggak capek, ikhlas. Sholat, pengajian, taraweh, itu kadang melelahkan, Pak. Lelah. Yo ngantuk barang. Loh, saya itu di Gereja Tugu Asri selama Ramadan kan imamnya dari Madinah itu. Ya kan? Dari Madinah. Loh, itu saya itu ngantuknya juga nggak ketahan kadang, Pak. Mau ini ngantuk beneran. Coba melek lagi. Loh, sekalipun saya itu tukang
tiap hari imam begitu. Kalau jadi makmum kadang ngantuk itu datang juga. Itu sama kayak bapak-bapak semuanya nih. Kadang juga tiba ngantuknya itu. Tapi kita menyadari man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qiyam Ramadan, salat taraweh dengan iman mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya. Yang saya ingat itu bukan ngantuknya. Kalau ngantuknya saya pulang juga nggak ada yang marah, nggak ada yang nyariin saya. Emang kalau saya pulang dari taraweh duluan begitu ada orang nyariin? Enggak, orang nggak peduli. Orang semesta itu nggak ada yang nanyain kita, Pak. Nggak ada yang nanyain kita. Tiba-tiba kita taraweh ngantuk. Wah, ngantuk lah, turun lah, pulang. Ngapain di sini ngantuk? Kalau itu yang kita pikirkan, ya nggak akan ada apa-apa. Jamaah juga nggak nanya, orang juga nggak nanya. Tapi yang kita pikirkan, lah iya, wong ini dijanjikan ampunan dari Allah. Masa aku tidur? Wong kesempatan taraweh itu nggak mesti ada. Cuma bulan Ramadan. Akhirnya perginya ke tempat wudhu. Pergi ke tempat wudhu, peregangan sebentar, wudhu, balik lagi ke tempat sholat. Lalu kita sholat lagi, mencoba untuk khusyuk kembali, mencoba untuk sholat. Mengapa? Kita mencoba untuk hari ini menerima tawaran Allah. Menerima janji Allah itu dengan sepenuh hati. Allah itu menjanjikan ampunan, masa saya nggak mau? Nah, jadi kita itu mementingkan janji Allah. Ikhlas. Mencoba ikhlas. Itu kita asah, Pak. Diasah terus. Sampai akhirnya nanti ibadah itu bukan beban, tapi ibadah sebuah kenikmatan. Rasulullah itu kalau puasa nggak kayak kita, Pak. Puasanya Nabi itu puasa apa namanya? Puasa wisol. Puasa wisol itu dari subuh menuju maghrib, maghrib pun nggak makan, tapi lanjut puasa lagi sampai waktu sahur kembali. Sahabat pengen niru, ya Rasulullah, engkau puasa seperti itu, kami akan ngikut. Jangan. Innama at'amani rabbi wa yasqini. Adapun aku itu diberi makan oleh Allah. Kamu jangan ngikut. Jadi Nabi itu puasanya nyambung, maghrib itu nggak buka, Pak. Nyambung sampai sahur kembali. Sahabat ngikut nggak boleh. Dikatakan yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah yang ngasih makan. Hudzaifah bin Yaman, sahabat mulia namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah itu orang yang diberitahu rahasia oleh Nabi, rahasia siapa-siapa di antara sahabat yang munafik. Jadi Hudzaifah itu tahu nama munafik itu satu persatu tahu. Ya Hudzaifah kemari. Di antara sahabat-sahabatku ada orang munafik, namanya fulan. Namanya disebutkan satu persatu oleh Nabi. Makanya julukannya Hudzaifah itu katimus sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi. Dan oleh Hudzaifah tidak diberitahu kepada siapapun, disimpan oleh dia. Suatu ketika Umar nanya, ya Hudzaifah, kamu itu loh diberitahu rahasia Nabi, aku masuk orang munafik atau tidak? Sama Hudzaifah nggak dijawab. Umar nanya lagi, apakah saya orang munafik ya Hudzaifah? Melas-melas. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, bukan ya Umar, kamu nggak termasuk. Nah kisahnya Hudzaifah itu ketika Nabi sholat, tiba-tiba Hudzaifah itu pengen ngikut. Nah, Rasul sholat nih, ikut tiba-tiba jadi makmum aja. Ternyata bacanya 5 juz satu rakaat. Berapa juz? 5 juz. Nah, ibu-ibu kuat apa enggak 5 juz? Al-Baqarah dikiranya cuma 100 ayat, tiba-tiba Nabi itu nambah. Loh, ya kok nambah? Hudzaifah itu sebenarnya enggak tenang, pengen pergi. Bukan Hudzaifah itu ditanya oleh Nabi, kenapa ya Hudzaifah? Ya Rasulullah, saya tadi pengen pergi aja ninggalin engkau. Tapi kok ya nggak ada yang nyuruh, saya ngikut sendiri, masa sudah ngikut sendiri pulang lagi. Tapi karena yang Hudzaifah pikirkan ini adalah bermakmum kepada Nabi, makanya disabar-sabarin. 1 rakaat 5 juz, baca Al-Baqarah selesai, kemudian membaca An-Nisa selesai, kemudian baca Ali Imran selesai.
5 juz lebih. Ya Allah, saya juga nggak bisa bayangkan 5 juz lebih. Saya itu ikut sholat yang satu sholat itu 1 juz saja udah getar-getar juga kok. Nah, 1 juz itu rasanya juga udah lumayan berat ini. Ya, dibetisin rasanya udah kerasa. Kalau pengen yang 1 juz di sini bisa di Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas sana 1 juz. Di mana lagi ada 1 juz sekali terawih? Di sini. Kalau pengen 30 juz tiap malam di Temboro. Silahkan yang pengen merasakan sensasi 30 juz setiap malam di bulan Ramadan di Temboro. Temboro di Magetan. Nah, nanti sesekali kalau ibu bapak mau ikut sholat taraweh yang setiap malam khatam Quran dalam sholat, silahkan ke Temboro, pesantren Al-Fatah. Yang santrinya ada 20.000 lebih itu. Di sana itu tiap malam khatam. Dimulai setelah Isya, dari mulai juz 1 sampai sekitar jam 3 sudah sampai Anas. Imamnya ada 3. Ya, imamnya aja gantian, makmumnya nggak boleh gantian coba. Coba. Kan kalau imamnya kan suaranya serak, ya kan? Ya, karena satu imam itu 10 juz. Ya, 10 juz. Nah itu jadi mulai setelah Isya sampai sahur. Sholat taraweh tiap malam itu di Temboro pesantren Al-Fatah. Silahkan nanti sesekali lah ya wisata religi ya, jamaah Nurul Iman ke Temboro untuk sholat 1 malam 1 juz ya di sono. Itu biasanya penghafal-penghafal Quran yang sudah mungkin yang jadi makmumnya juga ya. Orang sini ada yang pernah ikut, orang dekatnya Nurul Ilmi situ pernah ikut. Oh saya pernah ikut dulu. Yo, rasanya gimana? Yo nggak karu-karuan. Terus nggak karu-karuan rasanya. Ya, gimana berdiri dari mulai setelah Isya sampai subuh. Nah, dari setelah Isya. Baik. Jadi ikhlas itu diasah Bapak Ibu. Jangan nggak diasah. Kalau nggak diasah itu nanti kita nggak akan istiqomah. Makanya orang itu tandanya ikhlas itu istiqomah. Ada orang nggak melatih istiqomah, kok suruh ikhlas itu kadang sulit. Ngaji itu di awal-awal kayak iya, wah pokoknya saya ini tiap bulan harus khatam Quran. Nggak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga begitu. Iya, sehari 2 hari dia bacanya banyak. Sini kayaknya saya bisa nih. Hari ketiga itu udah lupa. Kalau kemudian nggak khatam lagi. Makanya ini diasah dan selalu minta kepada Allah agar dijadikan sebagai orang ikhlas. Doa juga. Yang kedua di bulan Ramadan ini yang perlu kita tingkatkan adalah al-khusyuk. Khusyuk itu ibadah besar. Khusyuk itu penting. Ada orang doa itu kadang nggak khusyuk. Doa itu yang penting asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Ya, makmumnya ya amin ya kan. Kitanya kalau doa amin, tapi di mana rohnya sebuah doa? Doa itu kan ibarat proposal. Proposal kita kepada Allah, pengajuan. Nah, pengajuan itu kadang diterima, kadang enggak. Doa seseorang itu kadang diijabah, kadang ditunda oleh Allah ijabahnya. Lah masa proposal acak-acakan begitu? Kok ada proposal? Coba sekarang saya ini di kantor nih, bagian nyeleksi proposal. Ada orang ngajukan proposal. Sampulnya kebalik, sampulnya malah di belakang gitu. Tahu-tahu di depan udah penutup loh. Di depan kok udah penutup. Kira-kira saya terima nggak proposal itu? Ya enggak. Dengan Allah harus beradab. Punya adab. Dalam sholat punya adab. Dalam doa kita punya adab. Itulah khusyuk. Mencoba untuk memaknai semua aktivitas ibadah kita. Khusyuk. Jiwa kita berserah pada Allah. Kalau sholat itu ya tolong yang khusyuk. Wabil khusus sholat 5 waktu Bapak Ibu. Tolong yang khusyuk. Enggak kalau urusan kita itu berantakan gara-gara sholat. Sholat duhur itu butuh waktu berapa menit? Ibu-ibu dulu. Nah, sholat duhur 4 rakaat butuh berapa menit? Ayo dijawab ibu-ibu, butuh berapa menit? Berapa menit?
5 menit. Itu 5 menit sudah bacaannya udah panjang itu. 5 menit itu nggak mungkin baca kulhu, itu nggak mungkin. Itu pasti 5 menit itu sudah agak panjang. Tapi kalau bacanya kulhu, udah langganan lagi baca kulhu. Iya, hari sholat bacanya kulhu terus, itu nggak sampai 5 menit. Sudah begitu kok yang nggak khusyuk, wong cuma 5 menit loh. Kok yang nggak mau tumakninah, maunya buru-buru, mau ngapain? Itu loh Bu, kalau kita itu nanak nasi, mencet rice cooker, kita tinggal sholat, enggak kalau gosong, ditinggal sholat 5 menit. Kenapa harus buru-buru? Setiap hari buru-buru, sholat buru-buru, nikmati sholatnya. Nikmati betul-betul, cuma 5 menit. 5 menit itu kalau main HP itu kira-kira kerasa lama nggak? Kalau sholat, udah lumayan lah ya. Coba kita itu buat perbandingan begitu loh, perbandingan. Kita itu hamba Allah. Kita itu hamba Allah, disuruh sholat. Sholat saja kok nggak mencoba khusyuk. Wong ya cuma 5 menit. Mbok ya 5 menit itu dimaksimalkan. Allahu Akbar. Bacanya jangan cepet-cepet. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca suratnya juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ketika sujud ya pelan-pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan itu malaikatnya bingung. Mau apa ini? Jangan cepet-cepet, ini mau kemana sih? Coba sekarang ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cuma 4 detik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lah hampir mirip loh. Mana bedanya secara waktu itu loh? Maksudnya kok yang nggak sabar gitu loh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 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 Itu sama loh waktunya. Mengapa nggak sabar? Maka khusyuk itu perlu dilatih, diasah. Lo beneran diasah. Zikir setelah sholat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang nggak sabar. Alhamdulillah. Mau kemana? Kan waktunya nggak beda jauh, tapi yang membedakan yang satunya sopan, yang satu nggak sopan. Yang satu khusyuk, yang satu nggak khusyuk. Waktunya bedanya nggak jauh, hanya hitungan detik. Maka khusyuk itu perlu dilatih, diasah betul-betul. Jangan kebiasaan dengan ibadah yang asal-asalan. Loh nanti itu dinilai loh di sisi Allah itu. Ya tentu beda dong orang yang khusyuk, yang ikhlas dengan orang yang kemudian nggak khusyuk. Tentu beda. Nah, masyarakat Indonesia itu kalau zikir itu kadang sesekali juga nggak tahu artinya. Yus penting sama kiai suruh baca ini. Ya udah, kalau nggak tahu artinya, yang penting sekarang itu khusyuk aja. Kalau astagfirullah juga sama. Astagfirullah itu minta ampun, proposal yang pelan-pelan saja. Baik. Maka Ramadan kali ini tolong ditingkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah, dalam sholat. Wabil khusus yang fardu-fardu itu tuntaskan, sempurnakan yang fardu. Yang fardu itu bekal utama nanti menghadap Allah itu khususnya yang wajib-wajib itu. Ya, kalau yang wajib-wajib ada kurangnya, ditambal dengan yang sunnah. Wabil khusus sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat sunnah fardu. Itu juga jangan disepelekan. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya,
itu kalau bisa tidak ditinggalkan. Karena kalau ada sholat fardu kita yang bolong-bolong, bukan bolong apanya, bolong itu kurang sempurna, dituntaskan oleh sholat rawatib. Ya. Jadi Ramadan, ayo kita evaluasi diri. Kita tuh ibadah sudah lama, maka kualitasnya harus meningkat. Ya, khusyuknya ditingkatkan. Kalau bisa bacaan sholat itu dipahami dari takbir sampai salam, kita paham maknanya. Ada buku-buku yang sudah menjelaskan tentang khusyuknya sholat, itu ada terjemahnya dari mulai takbir sampai salam. Itu kalau bisa dibaca, diprogramkan. Oh iya, saya itu sholat sudah 50 tahun. Kok ternyata saya nggak tahu artinya ya dari takbir sampai salam. Harus ningkat, saya harus belajar. Programkan, saya ngafal artinya Al-Fatihah, saya programkan 2 minggu. Saya ngafal ini 2 minggu. Nanti insya Allah lama-lama ningkat sendiri. Kualitasnya meningkat. Baik, itu yang kedua adalah khusyuk. Oh Masya Allah sudah jam 6. Kita lanjut sampai jam 12 ya. Ya. Baik, saya singkat saja. Ramadan kali ini yang perlu kita lakukan adalah at-taubah wal inabah. Taubat kita betul-betul. Karena Ramadan kali ini boleh jadi kita tidak jumpai lagi di Ramadan tahun depan. Yang bisa menjumpai Ramadan tahun depan yang dikasih umur panjang saja. Tapi kan kita nggak tahu ini. Nah, kita nggak tahu nih. Oleh sebab itu maksimalkan sekarang. Nggak usah mikir Ramadan tahun depan, yang sekarang saja dimaksimalkan. Taubatnya diperbanyak, taubatnya diseriusin. Ya, diseriusin, betul-betul. Yang keempat adalah as-sabr. Kesabaran kita ditingkatkan, sabar. Dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi, banyak yang carut-marut. Urusan keluarga, urusan bertetangga, sekarang banyak yang goda. Maka kesabaran itu perlu ditingkatkan. Hari ini kita bertetangga itu kadang juga kalau nggak tepat itu juga repot. Di Banyuwangi itu ada kejadian, tetangganya buang sampah sembarangan di lahan tetangganya. Ditegur itu nyantet, Pak. Tahu santet kan? Ditegur doang lo santetnya main. Itu ada begitu. Ya maka kita meningkatkan kesabaran kita. Dalam semua hal kita sabar, mencoba. Yang kelima yang kita tingkatkan adalah kesyukuran kita, asyukru atau syukur. Betul-betul Allah karuniakan kita nikmat yang banyak, syukur kepada Allah. Ramadan kali ini wujud syukur kita tingkatkan, ibadah maksimalkan, yang punya harta keluarkan, yang punya zakat keluarkan. Ya, tapi wajah-wajahnya itu duitnya 500 juta ke atas semua ini. Makanya sudah wajib zakat. Ya, keluarkan zakatnya. Ya, zakat itu setara 85 gram emas. Harganya berapa sekarang? Emas lagi naik. Ya, kalau punya duit 200 juta, itu berarti sudah wajib zakat. Keluarkan zakatnya. Jangan takut miskin gara-gara mengeluarkan zakat. Karena zakat adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita asah adalah ar-raja wal khauf. Pengharapan kita kepada Allah. Banyak-banyak doa, berharap betul-betul. Kalau hari ini kita keadaan belum baik, berdoa husnudzon bahwa nanti semuanya akan jadi baik. Kalau kita melihat anak kita belum sesuai harapan, anak kita, darah daging kita sendiri, disuruh sholat masih sulit, disuruh ibadah masih sulit, taunya keluyuran terus, minta duitnya mesti, ya kan? Nggak dikasih marah-marah. Kalau ada yang punya anak seperti itu, doa, roja, berharap kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan Ramadan kita maksimalkan, Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir adalah husnudzon billah. Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ini adalah prinsipnya Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar,
Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Selama kita ini sekarang jadi orang baik, Allah nggak akan sia-siakan. Pasti Allah yang ngurusi. Allah yang menertibkan urusan kita, Allah yang mengatur hidup kita. Kalau sudah Allah yang ngatur, pasti baik. Husnudzan kepada Allah. Itulah hari ini yang dapat disampaikan. Sudah jam 6:02. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita tutup. Cukup insya Allah ya. Nah cukup, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kita kali ini semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita semuanya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dibimbing oleh Allah menuju jalan yang lurus, shiratul mustaqim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan semua kita nanti dijadikan oleh Allah menjadi penduduk surga bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.